Baik, kita lanjutkan materi berikutnya adalah ancaman dalam bidang non-militer, yaitu ancaman dalam bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya ini bisa datangnya dari dalam dan juga dari luar negeri. Yang datangnya dari dalam negeri ya bisa berupa isu-isu tentang adanya kemiskinan masyarakat. Yang kedua, kebodohan, kemudian keterbelakangan, di mana masyarakat kita masih jauh terbelakang dari negara Jepang, Jerman, ya, dan negara yang lainnya. Ya. Timbullah permasalahan. Ya. Ketidakadilan ini bisa menimbulkan permasalahan seperti premanisme, separatisme, kekerasan, terorisme, dan bencana akibat perbuatan manusia itu sendiri. Ini yang datangnya dari dalam negeri. Nah, yang datangnya dari luar negeri ini bisa berupa, yang pertama adalah pengaruh dari globalisasi seperti konsumtif, budaya konsumtif, hedonisme, individualisme, westernisasi, yang dapat membuat hilangnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa Indonesia. Akibatnya juga menimbulkan pudarnya semangat gotong royong di antara kita, lunturnya nilai-nilai keagamaan karena manusia tidak lagi takut akan dosa, mementingkan urusan dunianya. Nah, ini dampak dari bidang sosial budaya. Dan berikutnya adalah ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Berupa apa saja? Yaitu radikalisme. Radikalisme adalah paham atau ajaran yang menginginkan perubahan dengan cara-cara kekerasan. Yang kedua, ekstremisme, yaitu paham kekerasan yang cenderung tertutup, tidak bertoleransi, anti demokrasi, dan bisa menghalalkan segala cara termasuk bentuk penipuan, manipulasi data, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah konflik SARA. Konflik SARA ini adalah konflik antar suku, agama, ras, dan golongan yang bisa menimbulkan kebencian yang berujung pada perpecahan bangsa. Tindakannya dari sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, bangsa, suku, atau golongan. Nah, tujuan dari ketiga ancaman ini pada dasarnya sama, walaupun caranya berbeda-beda. Yang pada intinya, mereka ini tidak ingin Indonesia hidup dengan rukun, dengan damai, dan tentram. Nah, oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum, keamanan harus ditingkatkan, dan tentunya peran dari masyarakat dalam membina persatuan nasional, ya. Jadi yang sangat berperan ini adalah masyarakatnya. Nah, lanjut pada bagian C. Peran serta masyarakat mengatasi berbagai ancaman. Tentunya peran serta ini dilandasi oleh suatu sikap akan adanya kesadaran. Nah, kesadaran itu adalah sikap dari diri yang tumbuh dari kemauan diri dengan dilandasi oleh suasana hati yang ikhlas, rela, tanpa tekanan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri sendiri dan lingkungannya. Nah, banyak tantangan di era globalisasi ini bagi negeri kita untuk berperan serta dalam kesadaran berbangsa dan bernegara.
Wujudnya apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa? Yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman. Kita berbeda, tapi jangan dijadikan sebagai dasar kita untuk memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Yang ketiga, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik, mau dan bersedia bekerja sama tanpa membedakan sara, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang tentunya kita sudah punya alat-alat pemersatu bangsa. Baik, demikianlah bentuk-bentuk ancaman non-militer dan peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman membangun integrasi nasional. Saya akhiri dan sampai ketemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.